selamat pagi, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Merasa tertipu oleh perusahaan penyalur tenaga kerja, puluhan calon pekerja migran di Lombok Barat mengadu ke wakil rakyat. Diduga mengeroyok seorang warga perumahan, 7 pria di Mataram diringkus polisi. Sejumlah petani di Lombok Barat meminta pemerintah daerah serius mengatasi anjloknya harga jagung saat memasuki musim panen. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan calon pekerja migran Indonesia CPMI yang berasal dari sejumlah wilayah mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Barat pada Kamis siang. Kedatangan mereka untuk mengadukan nasib dan melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan penyalur CPMI. Para korban mengaku dijanjikan berangkat ke Jepang untuk bekerja di pabrik elektronik dengan biaya administrasi sebanyak 45 juta rupiah per orang. Tak hanya telah melengkapi semua persyaratan administrasi, mereka juga telah mengikuti pelatihan sejak tahun 2023 lalu, namun tak kunjung diberangkatkan. Katanya kan ada job, tapi sistem pembelian pembelian itu 25 juta. Kemarin kan kita dijanjikan bulan 9 sampai dengan bulan 1 Januari. Itu estimasinya dia. Tapi sekarang belum ada, soalnya kan belum Januari. Tapi kan pengurusan CEO-nya belum diurus. Menanggapi hal itu, DPRD berjanji segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan akan meminta klarifikasi kepada perusahaan penyalur CPMI tersebut. Tadi juga warga-warga kami yang dari Lombok Barat juga sudah menyampaikan keluhannya. Ya sederhana saja, mereka itu kan masih mau pada penyelesaian secara kekeluargaan. Ya artinya berapa uang yang diambil itu ya dikembalikan saja. Para korban berharap pemerintah daerah dapat menjembatani keluhan mereka dan mengupayakan pengembalian uang yang telah disetorkan ke pihak perusahaan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur menyoroti tidak optimalnya pengawasan aktivitas galian C di sejumlah wilayah oleh pemerintah daerah. Lemahnya pengawasan membuat pengelola tambang cenderung abai memperhatikan dampak lingkungan sehingga rawan menimbulkan konflik sosial. Legislator mendesak Pemda memperketat keluarnya izin operasional sebelum pemilik tambang memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Pihak Dinas Lingkungan Hidup juga diminta selektif saat mengeluarkan surat izin analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL bagi pengelola tambang galian. Pemda juga harus lebih aktif turun ke lokasi untuk membina dan menyerap aspirasi masyarakat tentang dampak lingkungan dari operasional galian C. Nah, kalau itu berjalan kalau misalnya tidak ada izin, bagaimana tanggung jawabnya dia yang tidak ada izin? Apakah dia harus bertanggung jawab untuk membuat parit? Karena kan dia pasti otomatis punya alat berat di sana kan? Nah itu kasih sanksi seperti itu. Buat bagaimana warga yang ada keluhan di sana, itu aja satu yang saya perhatikan dari tadi, dari keluhan hanya lingkungan hidup, air, ya itu saja, air bagaimana airnya atau apa, air bersih, itu saja. Nah selanjutnya barulah kita bertindak, apakah izinnya, izin yang ilegal apakah ditutup atau bagaimana, nah seperti itu. Menyikapi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup berjanji akan segera merespon keberatan masyarakat jika ditemukan tambang galian C yang mencemari lingkungan. Kalau tambang galian C itu adalah terkait dengan bagaimana dengan RPPLH-nya atau rekomendasi atau izin tentang lingkungan. Tetapi yang perlu saya jelaskan bahwa
begitu aturan itu tambang galian C itu izin itu yang beralih kepada provinsi bersamaan juga dengan izin lingkungannya. Legislator menuntut Pemda juga lebih tegas bersikap dengan menutup galian C yang tidak berizin dan dampaknya merugikan masyarakat. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lombok Tengah bernama Nur Sai ditahan aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah karena diduga menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai anggota dewan. Penahanan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut dilakukan setelah polisi melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap 17 orang saksi dan gelar perkara atas laporan dugaan ijazah palsu tersebut. Polisi melakukan penahanan setelah oknum legislator tidak bisa menunjukkan bukti ijazah asli ke polisi saat diperiksa. Nur Sai ditahan selama 20 hari mendatang dan dapat diperpanjang hingga 40 hari untuk kepentingan penyelidikan. Saudara LN tidak bisa memberikan kepada kami barang bukti yaitu ijazahnya yang asli. Yang asli. Itu yang pertama. Yang kedua? Ada 3 alasan untuk ditahan. Ya. Nah, itu salah. Salah satunya ya. Ini terbukti tidak ada ijazah aslinya gitu. Untuk ijazah aslinya sampai detik ini belum kita dapatkan. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD menyerahkan proses hukum ke pihak berwajib sesuai undang-undang yang berlaku. Langkah lembaga seperti pengalaman yang dulu ketika ada teman-teman tersangkut hukum dan itu masalah pribadi, tentu mereka juga harus menyelesaikan secara pribadi. Jika terbukti bersalah, Nur Sai dijerat pasal 263 Junto 266 Undang-Undang KUHP tentang pemalsuan surat dokumen dan pemberian keterangan palsu dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat menggencarkan vaksinasi terhadap ternak warga di sejumlah wilayah untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku. Seperti di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, puluhan hewan ternak, sapi dan kambing warga divaksinasi PMK oleh petugas Pusat Kesehatan Hewan. Vaksinasi dikebut setelah petugas menemukan sebanyak 50 ekor sapi diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku di 6 kecamatan. Petugas menyiapkan 5.000 dosis vaksin untuk sapi dan kambing ternak yang bisa dipelihara untuk dikonsumsi masyarakat. Sebagai antisipasi dari kasus wabah PMK yang kemarin juga sempat muncul lagi di beberapa kecamatan di Lombok Barat, dan kami petugas Poskeswan UPT Wilayah Tengah bisa mendukung program dari dinas untuk melaksanakan kegiatan ini agar semua ternak juga dapat terlayani untuk vaksinasi. Yang dilakukan vaksin untuk yang kegiatan sekarang kita lakukan untuk kambing juga, jadi selain sapi, kerbau, kambing juga diberikan vaksin. Peternak mengapresiasi program vaksinasi gratis untuk menjaga ternak tetap sehat agar tidak merugikan mereka. Saya sangat bersyukur sekali karena ada penjagaan dari pemerintah atau bantuan seperti vaksin. Sebelum datang vaksin ini penyakit selalu ada. Kadang-kadang perut kembung langsung mati itu. Penyebabnya itu belum kita tahu. Selain menggelar vaksinasi, petugas juga mengimbau peternak memperhatikan kualitas pakan yang sehat serta menjaga kebersihan kandang sebagai upaya pencegahan dini penyakit mulut dan kuku. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.